Bab 2444, biar kuberikan kalian kesempatan satu. Kesempatannya sudah datang. Kak Valentino! Chris segera menoleh dan menatap Valentino. Valentino menoleh secara perlahan dengan kegembiraan di kedalaman matanya. Sebelum Valentino memasuki penjara hukuman mati, dia sudah mencoba yang terbaik untuk mencari tahu tentang situasi di tempat ini. Bagaimanapun, hanya dengan benar-benar memahami satu tempat barulah dia bisa merancang rencana yang lebih sempurna. Setelah Valentino tiba di tempat ini, dia memahami lebih banyak hal dari para tahanan di tempat ini. Oleh karena itu, dia membuat rencananya untuk hari ini. Hari ini, semua orang berkumpul di satu tempat. Valentino masih belum tahu jelas apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Di penjara hukuman mati ini, para tahanan tidak bisa duduk diam sepanjang hari. Ada beberapa hal yang membutuhkan tenaga kerja, jadi para tahanan ini pun dikirimkan ke lapangan. Begitulah istilah reformasi melalui tenaga kerja muncul. Perintah, siap. Begitu Valentino mengucapkan kata-kata ini, Chris langsung berbalik untuk melakukan pengaturan. Dalam waktu singkat, pasukan sudah dikerahkan. Lagi pula, Valentino sudah mulai merencanakan hal ini sejak lama. Dia hanya kekurangan sebuah kesempatan. Hari ini, karena kesempatannya sudah datang, Valentino pun tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Semuanya berkumpul, pergi ke lapangan utama. Pergilah dengan jujur. Kalau terjadi masalah, aku akan membunuh kalian semua. Dengan pipa baja di tangannya, Toast memukul pintu besi sel penjara satu persatu. Di belakangnya, dua sipir penjara membuka pintu sel satu persatu. Di luar, masih berdiri banyak sipir penjara yang menunggu dengan senjata api di tangan mereka. Mereka menakut-nakuti orang dengan senjata api untuk mencegah terjadinya masalah. Cepat! Jangan seperti kura-kura! Dengan ekspresi tidak sabar, Toast memukul pagar besi dengan pipa baja di tangannya satu persatu. Sialan! Jangan mendesak aku! Buka pintunya, dasar bodoh! Chris menendang pintu besi itu sambil memarahi Toast. Kamu! Toast menunjuk Chris, tetapi saat dia melihat Valentino, dia langsung menjadi ciut. Buka pintu mereka! Toast memelototi Valentino dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan berjalan keluar. Jika tidak perlu, sekarang dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan Valentino sama sekali. Sekarang, dia juga sudah menerima takdirnya. Valentino dilindungi oleh Jerry, jadi Toast pasti tidak akan berani terus menyerang Valentino lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berjalan dengan sembunyi-sembunyi. Kak Valentino, sekarang bocah itu sepertinya sangat takut padamu, kata Chris sambil tersenyum. Saat aku baru masuk, aku sudah berkata padanya, kalau dia pintar, dia tidak akan memedulikan urusanku. Tapi, dia tidak mau mendengarkanku dan memaksa untuk mencoba. Dia memaksa untuk meletakkan wajahnya di hadapanku dan membiarkanku memukulnya. Menurutmu, mungkinkah aku tidak memukulnya? Valentino menggeleng kecil, lalu melangkah keluar. Tahanan yang terkena hukuman mati dari penjara selatan semuanya mengikuti di belakang Valentino. Sebelum kelompok orang lebih dari 2.000 orang ini bisa berjalan jauh, mereka bertemu dengan para tahanan dari penjara timur. Shoot!
para tahanan penjara timur seketika menghentikan langkah kaki mereka. Mereka tampak seakan-akan mereka ingin membiarkan Valentino lewat terlebih dahulu. Namun, Valentino malah berjalan ke arah mereka. Kak Valentino! Melihat kedatangan Valentino, semua orang di penjara timur merasa ketakutan, lalu mereka bergegas menundukkan kepala mereka untuk menyapa Valentino. Seperti sebuah lelucon, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri adegan Valentino membunuh ahli bela diri itu. Sedangkan sekarang, Valentino tidak hanya tidak menerima hukuman apapun, tetapi dia malah dipindahkan ke penjara super tinggi dan menikmati hidup yang menyenangkan. Seseorang dengan latar belakang kuat seperti ini jelas tidak bisa disinggung oleh mereka. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Valentino menyapukan tatapannya di wajah semua orang. Dia tidak tahu ada berapa banyak orang dari lingkaran ahli bela diri yang berada di tempat ini. Menurut Nika, orang itu tidak mungkin hanya satu, setidaknya ada sebanyak 10 orang. Selain itu, mereka pasti juga melihat adegan Valentino meminta orang untuk membunuh ahli bela diri itu. Jika orang-orang ini kembali ke tempat itu, masalah di tempat ini pasti akan terungkap. Valentino menopang dagunya sambil memikirkan beberapa hal dalam hatinya. Dia tahu jelas bahwa ada orang-orang dari lingkaran ahli bela diri di tempat ini, tetapi dia tidak tahu siapa itu sebenarnya. Dia tidak mungkin membunuh semua orang di penjara hukuman mati ini. Hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Lagi pula, ini bukan medan perang, juga bukan perbatasan yang kacau. Jika Valentino benar-benar berbuat seperti ini, hal yang menunggunya hanyalah kematian. Bahkan negara Nagon pun akan sulit melindunginya. Sepertinya, percakapan dengan Jamie tidak bisa dihindari, pikir Valentino dalam hatinya. Lalu dia kembali ke posisi di penjara selatan. Orang-orang penjara timur pun membuang napas panjang. Begitu Valentino berdiri di hadapan mereka, mereka merasa sangat tertekan. Dalam waktu singkat, semua orang di penjara hukuman mati pun berkumpul di lapangan besar. Dari 4 penjara di timur, selatan, barat, dan utara, 3 di antaranya adalah penjara pria dan hanya ada 1 penjara wanita. Namun, jumlah orang di penjara wanita sangat kecil, tampaknya kurang dari 200 orang. Pada saat ini, tatapan para tahanan di 3 sel pria pun tertuju pada penjara wanita itu. Siapapun bisa melihat arti tatapan mereka. Melihat adegan ini, Chris terdiam. Dia pun tidak bisa menahan dirinya dari berkata, "Sialan! Kenapa orang-orang ini seperti tidak pernah melihat wanita? Kak, kamu tidak tahu kalau kami sudah ditahan selama lebih dari setahun." Seorang pemuda dengan tato di lehernya menggaruk kepalanya sambil berkata, "Sejujurnya, wanita tua pun cantik di mataku." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Namun, banyak orang terus mengangguk. Mereka memang memahami perasaan ini. "Kalau begitu, apakah kalian tidak ingin keluar dan melakukan hal yang ingin kalian lakukan?" Tanya Valentino dengan sangat berarti, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. "Bagaimana mungkin kami tidak memikirkannya, tapi apa yang bisa kami lakukan? Lagi pula, kami tidak memiliki latar belakang seperti Kak Valentino. Pokoknya dalam kehidupan ini, aku tidak bisa hidup senang lagi. Hanya bisa hidup 2 hari lagi setelah divonis mati." Semua orang menggelengkan kepala mereka sambil menghela napas pelan. Mereka sudah lama ditahan di tempat ini, jadi mereka juga sudah menerima nasib mereka. "Bagaimana kalau aku memberikan kalian kesempatan untuk keluar?" bisik Valentino sambil melirik sekilas ke Jamie dan yang lainnya di kejauhan. "Shoot!" Semua orang sontak mengangkat kepala mereka dan menatap Valentino dengan mata lebar. Jika ucapan ini keluar dari mulut orang lain, itu hanyalah bualan. Namun, Valentino lah yang mengucapkan kata-kata ini, jadi mereka pun tidak bisa menahan rasa semangat dalam hati mereka. Alasannya adalah karena ucapan Valentino pasti terpercaya.
Pemuda itu melirik sekitarnya, lalu menghampiri Valentino sambil berbisik. Kak Valentino, kamu bercanda, ya? Tergantung kalian, apakah kalian memiliki keberanian itu atau tidak. Jawab Valentino dengan cuek sambil menatap langsung ke Jamie. Mendengar ucapan Valentino, pemuda itu tercengang, lalu berkata, tentu saja ada. Kalau aku bahkan tidak berani melakukan hal ini, apa yang berani kulakukan? Aku juga berani. Lagi pula kami juga hanya menanti kematian di sini. Apa yang perlu kami takuti? Dalam sekejap, beberapa orang di sekitar Valentino berbicara secara bersamaan. Mereka terlihat seperti benar-benar tidak takut sama sekali, bahkan tidak takut akan kematian. Kalian bahkan tidak takut mati, ya? Tanya Valentino dengan cuek sambil tersenyum usil. Bab 2445, melanggar aturan 2. Kak Valentino, terus terang saja, semua orang takut mati. Tapi, aku merasa hidup di sini lebih menderita. Nada bicara dan ekspresi pemuda itu sangat serius. Benar. Seorang pria paruh baya yang sangat tua juga ikut mengangguk kuat. Di penjara hukuman mati ini, baik Jamie atau Tous, bahkan para sipir biasa pun, semuanya bersikap sangat arogan. Mereka sama sekali tidak memperlakukan para terpidana mati ini sebagai manusia. Tous bahkan berulang kali berkata di depan semua orang bahwa para terpidana mati hanyalah sekelompok binatang. Sementara Tous dan lainnya adalah tuan yang memelihara binatang. Karena itu, di tempat ini, para terpidana mati sama sekali tidak memiliki apa-apa, termasuk martabat dan hal lainnya. Cara hidup seperti ini memang sangat menderita. Sebenarnya, aku hanya ingin menjadi manusia, bukan menjadi binatang di mata mereka. Aku memang telah membunuh orang, tapi aku membunuh orang yang pantas dibunuh. Aku juga telah membunuh orang. Aku bersedia mengaku kesalahan dan menerima kematian. Tapi, aku tidak ingin hidup seperti ini. Hehe, orang-orang yang masuk ke dalam penjara ini, mana yang tidak membunuh orang? Sementara aturan di sini adalah orang-orang berkelas bawah akan dipenjara, sedangkan orang kaya dan berkuasa malah baik-baik saja. Orang-orang di sekitar Valentino semuanya tersenyum pahit. Dengarkan perintahku. Kalau ada kesempatan, aku akan membawa kalian pergi dari sini. Valentino melambaikan tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk berhenti berbicara. Karena Jamie dan lainnya sudah berjalan ke arah sini. Baik. Kak Valentino, kamu perlu kami melakukan apa? Katakan saja. Pemuda itu juga melihat sosok Jamie, kemudian langsung mengangguk dan melangkah mundur ke samping. Tuan Valentino, kamu juga datang ya? Jamie yang berjarak 5 meter dari Valentino sudah mulai menyapanya dengan senyuman. Valentino tersenyum tipis, lalu berkata dengan sopan. Tentu saja, aku juga tahanan di sini. Karena ini adalah kegiatan kelompok, tentu saja aku harus bekerja sama dengan Pak Jamie. Aku orangnya sangat sederhana. Kalau orang lain menghargaiku, aku pasti akan mengingatnya di dalam hati. Sikap ini membuat Jamie merasa tersanjung. Sejak Valentino masuk ke penjara hukuman mati, sikapnya selalu sangat keras. Saat ini, Valentino malah berbicara dengan Jamie dengan nada sopan. Hal ini pun membuat Jamie tidak bisa menahan diri untuk menjadi angkuh. Haha, Tuan Valentino benar-benar orang yang bertemperamen sejati. Baiklah, kalau begitu Tuan Valentino tetap di sini saja. Kalau kamu ingin beristirahat, kamu bisa kembali kapan saja. Setelah mengatakan ini, Jamie menoleh untuk menatap Tous dan 3 kepala penjaga penjara lainnya. Lalu berkata, Ingat, kalian sama sekali tidak boleh membatasi kebebasan Tuan Valentino. Kalau ada sesuatu, aku akan memberitahu Tuan Valentino secara pribadi.
Sementara kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Ketika Jamie mengatakan ini, Toast dan lainnya buru-buru mengangguk. Tuan Valentino, aku akan pergi mengucapkan beberapa patah kata dulu. Kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Jamie tersenyum pada Valentino, lalu berjalan menuju panggung tinggi. Segera, Jamie berdiri di atas panggung yang setidaknya setinggi 2 lantai. Di bawah panggung, hampir 10.000 orang dari 4 area penjara, semuanya harus mendongak untuk menatap Jamie. Sedangkan Jamie memandang kerumunan dari posisi tinggi. Jamie sangat menyukai perasaan ini. Seolah-olah seluruh dunia telah diinjak di bawah kakinya. Bagi Jamie yang sangat menyukai kekuasaan, perasaan ini akan membuatnya merasa bangga. Jamie berdeham, lalu melihat kerumunan di bawah panggung. Sial! Benar-benar pandai berlagak. Chris melirik Jamie dan diam-diam merasa tidak puas. Di dalam hati Chris, hanya ada satu orang yang bisa berdiri di posisi tertinggi, yaitu Valentino. Sementara orang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Jadi, begitu Jamie berdiri di panggung tinggi dan bahkan menatap Valentino dengan tatapan merendahkan, Chris pun merasa sangat tidak nyaman. Jangan bicara, itu akan mengacaukan rencana kita. Valentino mengernyit sambil menegur pelan. Baik. Chris tidak berani berkata lebih banyak dan langsung terdiam. Hari ini, kami panggil kalian semua keluar bukan karena hal lain. Demi menjaga kesehatan fisik dan mental kalian semua, setiap bulan penjara hukuman mati akan mengadakan kegiatan keluar bersama. Begitu juga dengan hari ini. Ketika Jamie mengatakan ini, tetap ada banyak orang yang menunjukkan ekspresi senang. Bagaimanapun juga, setelah dikurung di dalam penjara untuk waktu yang lama, walau hanya keluar untuk berjemur, juga tetap bisa membuat orang sangat nyaman. Oleh karena itu, semua orang menantikan kegiatan ini. Tapi, aku ingin mengatakan hal buruknya terlebih dahulu. Jamie membuat gerakan menekan ke bawah. Setelah situasinya sudah hening, dia baru berbicara lagi. Siapapun tidak boleh melanggar aturan sesuka hati. Oh, maaf. Semua orang ini tidak termasuk Tuan Valentino. Jamie tersenyum tipis, lalu mengangguk pada Valentino dari kejauhan. Valentino juga mengangguk perlahan dan membalas senyuman Jamie. Seketika, semua terpidana mati di tempat memusatkan perhatian mereka pada Valentino. Tentu saja, orang-orang di penjara timur dan penjara selatan sudah mengetahui nama Valentino. Namun, orang-orang dari 2 penjara lainnya menatap Valentino dengan terkejut. Siapa Tuan Valentino ini? Bahkan Jamie pun begitu menghormatinya. Benar-benar sangat menakutkan. Mengapa orang yang begitu hebat bisa tinggal di penjara hukuman mati ini? Jamie kembali berdeham dan menarik perhatian semua orang. Semua orang tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangan mereka kembali pada Jamie. Para tahanan di setiap penjara akan dipimpin oleh kepala penjaga penjara masing-masing. Selain itu, kalian tidak boleh sesuka hati berhubungan dengan tahanan dari penjara lain. Hari ini, semua sipir memiliki hak untuk bunuh dulu baru melapor. Siapapun yang telah melanggar aturan, langsung dibunuh saja. Setelah Jamie mengatakan ini, semua orang mengangguk terus-menerus. Tidak ada yang berani meragukan kata-kata Jamie. Terutama para terpidana mati yang sudah tinggal di penjara hukuman mati ini selama beberapa bulan. Mereka tahu dengan sangat jelas. Setiap kali keluar, pasti ada yang membuat masalah. Sementara orang-orang seperti itu biasanya akan dilenyapkan dengan cepat. Karena itu, tidak ada yang berani meragukan kata-kata Jamie. Kecuali mereka benar-benar tidak takut mati. Apa kalian sudah mengerti? Teriak Jamie melalui pengeras suara. Mengerti? Mengerti.
orang-orang di bawah panggung menanggapi dengan kacau. Bagaimanapun juga, mereka tidak terlatih secara profesional, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menjawab dengan serentak. Sudah, pergilah. Jamie melambaikan tangannya. Toast dan lainnya segera kembali ke sel tahanan masing-masing, lalu membawa semua orang berjalan ke kejauhan. Sementara itu, Jamie mengatur orang untuk mengambil foto terlebih dahulu. Sebenarnya, Jamie tidak ingin melakukan hal-hal ini. Namun, petinggi mengharuskannya berbuat seperti ini, jadi Jamie harus melakukannya. Mengambil foto dan mengirimkannya ke petinggi juga bisa dianggap telah menyelesaikan tugas. Sialan! Aku kira kita akan dibawa keluar. Tidak disangka, masih saja di dalam penjara. Chris langsung mendengus dingin ketika melihat bahwa mereka bukan berjalan ke arah gerbang. Valentino tidak terkejut karena dia sudah bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Tidak apa-apa. Ada hal yang harus dilakukan di dalam juga. Valentino menoleh perlahan, lalu melihat ke arah para terpidana mati dari penjara utara. Bab 2446, cari masalah 3. Jumlah tahanan di penjara utara ini sebenarnya jauh lebih banyak daripada penjara selatan. Jika dihitung sekilas, setidaknya ada hampir 3.000 orang. Ini benar-benar sebuah kesempatan yang besar. Chris, kamu pergi ke penjara timur, beritahu mereka. Valentino memanggil Chris, lalu membisikkan sesuatu di telinga Chris. Baik. Oke, aku mengerti. Chris mengangguk dan segera berjalan menuju penjara timur. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sipir yang bertugas menjaga di kedua sisi tertegun sejenak, lalu menggertakkan gigi mereka dan menghentikan Chris. Chris mengelus kepalanya yang botak, kemudian berkata, "Untuk apa kamu peduli padaku? Apa menurutmu kata-kataku terdengar sangat angkuh?" "Ya benar, aku memang begitu angkuh," ujar Chris dengan arogan sambil terkekeh. Sipir itu langsung terdiam. Jejak kemarahan melintas di matanya. Toast mengernyit pelan, lalu melambaikan tangannya seraya berkata, "Abaikan dia!" Baru setelah itu, sipir itu menyampingkan tubuhnya dan membiarkan Chris lewat. Chris mendengus dingin, kemudian langsung berjalan ke arah penjara timur. Adapun sipir penjara timur, ketika mereka melihat bahwa sipir penjara selatan tidak menghentikan Chris, mereka juga tidak akan menjadi inisiator dan segera membiarkan Chris lewat. Chris berkeliling di tim penjara timur. Setelah 5 menit kemudian, dia pun berjalan kembali. Chris memberi isyarat kepada Valentino sambil berbisik. "Kak Valentino, aku sudah memberi pesan kepada mereka semua. Semuanya beres." Valentino mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, orang-orang dari 4 area penjara dibawa ke area terbuka di penjara. Penjara hukuman mati ini memang sangat luas. Selain 4 area penjara utama, masih ada kantin, tempat tinggal para sipir, dan gedung penjara super tinggi. Selain itu, juga ada area terbuka yang luas yang dapat menampung 20.000 orang secara bersamaan. Semua tahanan dari 4 area penjara dibawa ke sini. Cuaca hari ini bagus dan cerah. Semua terpidana mati menarik napas dalam-dalam, menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Namun, pagar listrik di kejauhan selalu memperingatkan mereka bahwa mereka adalah burung yang dikurung di dalam sangkar dan tidak memiliki kebebasan sama sekali. Masing-masing tahanan dari 4 area penjara berkeliaran di area tetap. Sementara para sipir di sekitarnya juga jarang-jarang bersantai. Mereka pun duduk bersama sambil mengobrol dan merokok. Mereka sama sekali tidak perlu terlalu memperhatikan situasi di sini. Karena para terpidana mati ini bukan orang bodoh,
mereka tahu hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Jika benar-benar ada yang membuat onar, mereka bisa langsung menakuti semua orang hanya dengan satu tembakan. Jadi, mereka tidak perlu terlalu mengawasinya. Namun, hari ini berbeda. Hari ini ada Valentino. Saat ini, Valentino sedang memegang rokok sambil berkeliaran di sekeliling lapangan seperti kapten patroli. Namun, para sipir itu mengabaikan Valentino. Mereka tidak berani sembarangan membangkang perintah Jamie. Alhasil, orang-orang dari beberapa area penjara hanya dapat berjalan-jalan dalam jangkauan terbatas. Sementara Valentino bisa pergi kemana saja. Ketika Valentino berjalan ke area penjara barat, semua tahanan wanita memandang Valentino dengan penuh harap. Identitas Valentino begitu kuat. Selama mereka bisa bergantung pada Valentino, mereka boleh melakukan apapun. Oleh karena itu, setiap tahanan wanita menatap Valentino dengan penuh bersemangat. Di antaranya, juga terdapat tahanan wanita yang berpenampilan cantik. Perilaku mereka bagaikan selir yang sedang menunggu untuk dipilih kaisar. Namun, Valentino malah mengabaikan para tahanan wanita ini. Dia hanya melewati tempat ini dan langsung berjalan menuju penjara utara. Penjara utara memiliki jumlah tahanan terbanyak, hampir ada 3.000 orang. Pada saat ini, mereka semua berjongkok di tanah. Sekujur tubuh mereka memancarkan sebuah aura dingin. Begitu melihat Valentino berjalan kemari, mereka pun menatapnya dengan tatapan iri dan juga muram. Tidak peduli seberapa hebat identitas Valentino, selama dia berani memprovokasi mereka, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Valentino bahkan tidak melihat orang-orang ini. Dia lagi-lagi berjalan melewati area ini secara perlahan. Detik berikutnya, Valentino mengisap rokok, lalu mengulurkan tangannya untuk menjentik puntung rokoknya. Setelah itu, seorang pria paruh baya berseru. Kemudian, dia segera berdiri sambil menggetarkan tubuhnya terus-menerus. Situasi di sini langsung menarik perhatian orang lain. Cepat! Bantu aku lepaskan pakaianku! Pria paruh baya itu terus melompat di tempat, lalu buru-buru melepas pakaiannya dan langsung melemparkannya ke tanah. Yang lain dengan terkejut menemukan bahwa pada saat ini, kulit di punggung pria paruh baya itu malah melepuh. Seolah-olah terkena sesuatu yang panas. Semua orang sedikit bingung. Pria paruh baya itu sedang duduk dengan baik-baik. Kenapa bisa muncul lepuhan pada kulitnya? Pria paruh baya itu perlahan berbalik dengan bertelanjang dada, lalu memelototi Valentino sambil berkata, "Apa kamu sedang cari mati?" Sekujur tubuh pria paruh baya ini memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang kejam. Setengah lengannya bertato seekor naga, sementara kepala naga tersebut pun dilukis di bagian dadanya, membuat orang yang melihat merasa merinding. Valentino melipat kedua tangannya di belakang punggung. Meskipun dia tidak berbicara, sorot matanya terlihat sangat menatang. Dia menjentik puntung rokok ke tubuhku. Pria paruh baya itu perlahan membungkuk, lalu mengambil sebuah puntung rokok dari tanah. Semua orang tertegun sejenak, kemudian tidak bisa menahan diri untuk ingin tertawa. Sial, makanya aku heran kenapa dia melompat seperti monyet. Chris seketika tidak bisa menahan tawanya. Darius juga tersenyum sambil berkata, harus diakui bahwa jentikan Kak Valentino sangat akurat. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Wajah Valentino penuh dengan penghinaan. Dia sengaja menyulut kemarahan pria paruh baya ini. Aku tidak peduli kamu itu Tuan Valentino atau Tuan apapun. Hari ini, kalau kamu tidak minta maaf, aku akan membuatmu tidak bisa makan malam lagi. Pria paruh baya itu perlahan mengambil pakaiannya dan memakainya.
Iya. Minta maaf pada ketua kami. Sial, aku rasa kamu benar-benar sedang cari mati. Apakah kamu sudah buta? Sampai-sampai menjentik puntung rokok ke arah tubuh orang lain. Apa kamu pikir semua orang akan memanjakanmu? Apa kamu ingin cari mati? Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, ratusan orang pun berdiri dalam sekejap mata. Ratusan orang ini semuanya terlihat garang. Leher dan pergelangan mereka juga memperlihatkan tato. Valentino sedikit menyipitkan matanya, lalu berkata dengan datar, "Aku bukan sengaja melakukannya." Sebelum orang-orang penjara utara dapat berbicara, Valentino menambahkan dengan suara rendah, "Melainkan disengaja. Benar-benar cari mati." Pria paruh baya itu langsung berjalan ke arah Valentino dengan temperamen yang berapi-api. "Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan?" Sipir pun memperhatikan situasi di sisi Valentino dan segera berlari menuju arah ini. "Tidak perlu menghentikannya. Aku akan melihat apakah dia punya nyali untuk melakukan sesuatu padaku," kata Valentino dengan datar sambil tersenyum hina. "Kalau begitu, kamu harus perhatikan baik-baik." Pria paruh baya itu juga merupakan orang yang kejam. Dia pun mengayunkan tinjunya ke arah Valentino tanpa basa-basi. Plak! Tepat pada saat ini, Valentino langsung mengulurkan tangannya dan menahan pergelangan tangan pria paruh baya itu. Detik berikutnya, Valentino tiba-tiba mengerahkan tenaga dan langsung memutar pergelangan tangan paruh baya itu dengan kuat. Ah! Begitu pergelangan tangan pria paruh baya itu dipelintir, dia pun segera menjerit histeris. Valentino perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap pria paruh baya itu, kemudian tersenyum dingin dan berkata, "Kamu adalah ketua dari penjara utara ini, kan? Kalau kamu tahu, seharusnya kamu melepaskanku. Jangan mengira kamu dapat bertingkah semena-sena di sini karena kamu punya latar belakang tertentu.